Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Beltsazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu, dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat, tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang dikilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya, tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar, sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali, dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu ku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut, Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu.
Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu, aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, Berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan dari Daniel 10. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Sungai Tigris mengalir 400 km melalui wilayah Turki, Suriah, dan Irak dan akhirnya bermuara di Teluk Persia. Daniel saat itu hidup zaman pemerintahan Koresh, raja orang Persia. Ya. Daniel mencari Tuhan, merindukan hadirat Tuhan memimpin hidupnya. Dia merendahkan diri selama 3 minggu. Tidak makan yang sedap-sedap, tidak makan daging, tidak minum anggur, ya. Makan yang sederhana saja, secukupnya saja. Juga selama 3 minggu dikatakan dia tidak mencuci, tidak mencukur, tidak menyisir rambut, tidak meminyaki diri dengan wangi-wangian. Dia fokus roh jiwa tubuhnya untuk mencari hadirat Tuhan. Dan pada hari ke-24 bulan pertama, waktu Daniel sedang duduk di sungai Tigris itu, dia melihat malaikat Tuhan. Ya. Malaikat Tuhan yang tubuhnya seperti permata Tarsis, wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan kakinya seperti kilau logam yang digosok, suaranya sangat eho ya, seperti gaduh orang besar. Daniel sangat takut ya, sangat lemah, terkejut karena dia melihat penglihatan itu. Tetapi orang yang bersama-sama dengan dia tidak melihat penglihatan itu, tetapi mereka merasakan ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi.
Jadi Daniel tinggal seorang diri melihat penglihatan yang besar itu. Dia sangat lemah sampai jatuh pingsan, tertelungkup dengan muka ke tanah. Tapi malaikat Tuhan itu menyentuh dia, membuat dia bangun sampai bertumpu pada lutut dan tangannya. Lalu berkata, Daniel, Tuhan mendengar doamu. Jangan takut. Sejak hari pertama engkau berniat mendapat pengertian tentang kehendak Tuhan, merendahkan diri, Tuhan sudah mendengar permohonanmu itu. Aku sudah diutus Tuhan untuk menemui engkau. Tetapi kuasa kegelapan, malaikat pelindung kerajaan Persia berhadapan melawan aku selama 21 hari. Lalu Michael atau Mikael, salah seorang pemimpin malaikat, datang menolong aku. Sekarang kutinggalkan Mikael di sana, di Persia, berhadapan dengan penguasa kegelapan, raja-raja orang Persia. Mikael itu dicatat sebagai malaikat pelindung orang Israel. Aku datang kepadamu untuk membuat pengertian tentang apa yang akan terjadi bagi bangsamu Israel pada hari-hari terakhir. Ini bicara mengenai akhir zaman. Dikatakan bahwa Israel akan mengalami serangan dari seluruh dunia. Tetapi Mikael, malaikat pelindung orang Israel, akan beserta dengan bangsa itu. Jadi itulah penglihatan yang dilihat Daniel, dituliskan bagi kita umat percaya untuk mengerti apa yang akan terjadi di akhir zaman, bahwa seluruh Israel akan diserang oleh seluruh bangsa, tetapi Tuhan mengutus Mikael, malaikat pelindung, untuk menolong dia. Pergumulan Daniel bagi bangsanya sangat serius. Ia berdoa, ia berpuasa, pantang makanan yang sedap-sedapan, serta ia juga tidak berurap. Kesungguhan Daniel diperhatikan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan menemui Daniel melalui penglihatan utusan malaikatnya. Daniel tidak bisa melihatnya karena sangat terkejut dan ketakutan. Nah, Daniel punya kerinduan agar bangsanya dipulihkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya kerinduan yang besar agar Indonesia dilawati Tuhan, agar keluarga besar kita mengalami pemulihan dari Tuhan? Mari kita contoh teladan Daniel untuk sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, menguasai diri, menguasai roh jiwa tubuh kita, menyangkali diri dari keinginan malas, santai-santai, hidup dalam ketaatan dan kekudusan dalam seluruh aspek hidup, agar Tuhan bisa berbicara kepada kita, mengajari kita tentang hal-hal yang tersembunyi yang tidak semua orang mengetahuinya. Carilah Tuhan selama Dia masih berkenan ditemui, dan hidup ini harus sungguh-sungguh melakukan yang dikehendaki Tuhan. Mari kita rindu menggumuli dan mendoakan keluarga besar kita, orang-orang yang kita kasihi, komunitas kita, dan bangsa kita, seperti Daniel lakukan kepada bangsanya. Amin. Tuhan memberkati.